di surga, taman surga itu bunganya juga ada warna-warni. Jangan sampai hanya satu macam bunga. Andai satu macam bunga maka akan monoton, maka tidak ada warnanya dan hidup ini akan jenuh. Jadi warna-warni ini kita anggap bahwa itu adalah dinamika kita dan kita saling membutuhkan. Sengaja diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita ini memang bermacam-macam ini. Sesungguhnya untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Saya setuju itu. Keberagaman di Indonesia merupakan sebuah bentuk konkret dari keberadaan negeri ini. Tidak bisa kita hindarkan, tetapi ini menjadi suatu berkat bagi kita. Lapang hati dan toleransi itu adalah sumber dari kebahagiaan hidup kita. Nah, kita bisa melihat bahwa toleransi itu sebenarnya mendorong kebahagiaan hidup kita. Sehingga secara tidak langsung relawan juga sangat berbahagia ketika mereka bisa melakukan toleransi. Saya percaya sama Allah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang berlaku dimanapun dan dimengerti oleh siapapun. Bahasa universal ini dipilih oleh Yayasan Buddha Seci dalam menyebarkan misinya. Lepas dari segala sekat primordial, yayasan ini menjadikan cinta kasih universal sebagai jembatan kerjasama lintas iman. Yayasan Buddha Seci berpegang pada prinsip di mana kita ada 3 hal, yakni prinsip budaya humanis, yakni bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Bersyukur, menghormati, dan cinta kasih ini perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu relawan, karyawan, dan juga setiap orang yang terlibat di dalamnya. Yayasan Buddha Seci Indonesia juga terdiri dari unsur-unsur keragaman yang ada di dalamnya, mulai dari agama, suku, dan bangsa, baik orang-orang yang terlibat, bekerja, dan juga penerima bantuan kami, sehingga kami dapat dikatakan sebagai mikro dari keberagaman itu secara institusi di Yayasan Buddha Seci Indonesia. Ini adalah suasana pagi di Pondok Pesantren Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat. Ribuan santri akan mengikuti ceramah agama di masjid pesantren. Pada tahun 2003, Yayasan Buddha Seci hadir untuk pertama kalinya di pesantren ini melalui pembagian beras sebanyak 50 ton. Pembagian beras ini berlanjut setiap bulannya, full selama 1 tahun. Seci juga membangun infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar, sekaligus masjid dan fasilitas lainnya. Sejumlah relawan juga dikirim untuk mengajar bahasa Mandarin dan melatih kemandirian. Yang pertama adalah faktor kebutuhan sarana prasarana, di mana Pondok Pesantren Nurul Iman terkenal dengan santrinya yang cukup banyak, dan santri ini berasal dari kalangan keluarga yang secara ekonomi mungkin masih berkekurangan, kebanyakan juga anak yatim atau piatu di sana, sehingga ada Habib yang sangat mulia, almarhum Habib Segaf, yang menerima anak-anak tersebut untuk mendapatkan pengajaran keagamaan, khususnya agama Islam. Dan Habib di sana tidak memberikan tarif pembayaran untuk pendidikannya, dan ini semua mengetuk hati banyak orang, termasuk Yayasan Buddha Seci melihat hati mulia dan niat dari Habib. Lalu dari situ kita melihat bahwa Seci ingin mendukung misi pendidikan yang ingin diteruskan oleh Habib Segaf, yakni salah satunya adalah dengan membangun fasilitas kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dan anak-anak
inilah wasiat saya kepada kamu. Nanti kamu sudah tamat sekolah, pulanglah ke kampung kamu, membawa ijazah kamu yang dohir dan membawa ijazah kamu yang batin, yaitu cinta kasih, rahmatan, akhlakul karimah, budi pekerti. Selain itu kami juga melakukan pendampingan, baik pendampingan socio-entrepreneur, lalu juga kita mendampingi mereka untuk pelayanan kesehatan, karena kita biasanya juga sebelum pandemi melakukan rutin pemeriksaan kesehatan kepada santri di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dan harapan itu masih terus berjalan, kerjasama ini bisa terus dilanjutkan. Setelah pandemi kita akan coba untuk terus melakukan kegiatan. Saya harap hubungan muda suci beserta pesantren Al-Asyirah Nurul Iman ini sebagai contoh di atas permukaan bumi ini, contoh dengan perbedaan latar agama yang berbeda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu membangun dan membantu umat manusia. Ustadz Syahlani tidak menyangka ketika suatu hari bertemu dengan para relawan Yayasan Buddha Seci. Relawan ini menawarkan penyelesaian pembangunan masjid yang sudah terbengkalai selama 7 tahun. Jodoh baik ini terjadi ketika Seci hendak melakukan pembangunan sejumlah rumah layak huni bagi masyarakat di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Awal pembangunan ini kalau nggak salah 2001 selama 7 tahun terbengkalai. Jadi terbengkalanya ini karena ekonomi di kampung kami ini RW 1 khususnya dengan RW 4 kebanyakan nelayan. Nelayan kalau angin seperti ini nggak ada yang turun, boro-boro untuk menyumbang masjid, makan sehari-hari pun barangkali mereka kerepotan. Jadi terbengkalailah itu. Tapi dengan adanya bantuan setelah 7 tahun silam itu, ada sisung-sisung kita dari Buddha Suci ada yang datang untuk bedah rumah yang 10 unit. Alhamdulillah diperbaiki oleh mereka, stainless, railing tangga, segala pintu semuanya. Terima kasih banyak, dan pelapon juga direnovasi semua. Sebelumnya berantakan sekali. Alhamdulillah pada saat sekarang ini terlihat begitu megah masjid kami. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah mengirimkan saudara-saudara kita untuk membangun dan merenovasi kelanjutan masjid kami. Kenapa juga kita ingin membangun beberapa fasilitas tersebut? Ada beberapa pendorong di mana kita melihat masjid dan musola bagi masyarakat, khususnya saudara kita yang beragama Islam, itu adalah pusat kegiatan mereka,
bukan hanya untuk tempat peribadatan tetapi juga tempat pengajaran dan juga tempat komunikasi serta silaturahmi di antara mereka, dan kita melihat itu sangat penting sehingga bisa mendorong terciptanya keharmonisan dan juga kedamaian di tengah masyarakat. Penyaluran bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam ini merupakan bentuk perwujudan cinta kasih kita. Kita juga di beberapa daerah bekerja sama dengan beberapa pemerintah setempat untuk menyalurkan pembangunan infrastruktur sebagai pelengkap dari sarana peribadatan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Baik itu berupa musola, lalu juga perbaikan dan renovasi masjid, lalu kita juga melakukan renovasi pondok pesantren. Pertama sekali kita bertemu dengan Yayasan Buddha Suci, setelah mereka bertemu dengan kami, lalu merenovasi masjid ini untuk melanjutkannya, banyak selentingan-selentingan yang tidak enak didengar dengan saya. Saya nggak peduli apa yang saya katakan tadi, itu semuanya itu dengan gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak membedakan masalah ini orangnya, perbedaan agama memang antara Islam dengan Buddha Suci, tapi manusianya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara Republik Indonesia ini semua kita sama. Kita saling menghargai, menghormati, mereka sosial dengan kita. Saya enggak peduli karena ini untuk kemaslahatan bukan pribadi, untuk kemaslahatan umat dan warga masyarakat Kamal Muara, sholatnya nyaman. Pasti di lapangan kita akan temui dengan posisi pro dan kontra terhadap masyarakat yang mungkin masih menganggap Yayasan Buddha Suci adalah sebagai organisasi keagamaan. Ketika masuk masyarakat tertentu mungkin yang kulturnya berbeda, baik secara keagamaan dan juga beberapa indikator lain, pasti ada persepsi yang mungkin tidak selaras dengan pemikiran mereka. Tetapi itulah gunanya survei, lalu kita melakukan pendekatan, komunikasi yang intensif dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga mereka bisa mengetahui apa tujuan kita dan juga maksud kita melakukan pembangunan rumah ibadah tersebut. Sebenarnya bukan hanya di Kamal Muara, kita juga ada pernah di Bandung Barat bangun. Memang banyak rumah yang mengalami kerusakan, tetapi masyarakat di sana melihat ada perspektif lain di mana mereka sangat membutuhkan masjid. Masjid ini sebagai, seperti tadi saya sampaikan, sebagai pusat di mana mereka berkegiatan, silaturahmi, ibadah, itu menjadi sangat penting bagi mereka, sehingga bisa mereka merelakan tidak apa-apa rumahnya di hold dulu mungkin beberapa waktu, yang penting tempat ibadahnya bisa dibantu. Nah, itu menjadi pertimbangan bagi kami sehingga kami memutuskan untuk membangun dulu masjidnya, nanti paralel dengan pembangunan rumah yang ada di sekitarnya. Untuk masjid atau musola yang kami bangun, kami juga komunikasi dengan ketua DKM-nya, tokoh masyarakatnya, untuk mereka bisa bersama-sama menjaga musola atau masjid yang sudah dibangun dengan dirawat dengan baik, digunakan dengan fasilitas yang telah kami sediakan secara positif. Kami berharap masjid-masjid dan musola yang dibangun ini menjadi suatu tempat di mana tempat mereka bisa berkumpul. Dan kita tidak ada kesepakatan lainnya, jadi memang benar-benar ini murni sosial, jadi mereka dapat menggunakan dengan sebaik mungkin fasilitas tersebut.
宗教，我们大家都是可以呢开阔了爱的心胸，而且彼此之间为的是整个人类互相的尊重。 Selepas kunjungan Ketua PBNU, Said Akil Siraj kepada pendiri Yayasan Buddha Seci, Master Chen Yen, kerjasama lintas iman berlanjut dengan pendirian lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sebuah universitas lalu didirikan di kawasan Parung, Bogor. Jadi Ceci dengan PBNU sebenarnya ada persamaan perspektif, di mana Ceci juga fokus pada aspek-aspek kemanusiaan. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga ada fokus terhadap kemanusiaan, di mana spirit-spirit keislaman dan kemanusiaannya juga cukup besar. Sehingga kita melihat bahwa beberapa hal itu bisa sinergi, terutama dalam masalah-masalah kemanusiaan. Sebenarnya perspektif ini juga timbul dari kesepahaman dan juga diskusi antara Master Cheng Yen dengan Kiai Said, di mana waktu itu juga Master Cheng Yen dan Kiai Said, salah satunya Kiai Said, menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu silaturahmi, silatu amal, dan juga silaturruh, di mana silaturahmi kita bertemu, saat itu mereka bertemu, lalu silatul amal mereka secara kerja kemanusiaan bisa bertemu, dan silaturruh spiritnya dari kemanusiaan itu bisa bersatu dengan pertemuan kerjasama, semuanya bisa disatukan. Bidang pendidikan ini juga dalam perspektif Ceci itu sangat penting karena ini menyambut dengan generasi masa datang yang akan memimpin bangsa ini, dan sama juga dengan PBNU di mana pendidikan juga sarana untuk membentuk kader-kader Nahdiyin atau kader-kader NU untuk bisa memimpin bangsa ini menuju kepada keharmonisan dan perdamaian di Indonesia dan juga perdamaian di dunia. Oleh karena itu kami melihat dengan adanya kampus Universitas Nahdlatul Ulama, di mana salah satu keunggulannya adalah pengajaran tentang Islam Nusantara, di mana ini mendorong kami juga melihat ada perspektif-perspektif dan juga pandangan yang sangat luar biasa tentang Islam Nusantara dalam keragaman di Indonesia, dan juga menyangkut kerjasama lintas iman serta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selama ini Buddha Suci walaupun sebelum berkenal dengan NU, sebelum kerjasama, kita sudah bisa membaca bagaimana kerjasama, bagaimana kerja-kerja sosial dari Buddha Suci itu. Maka bagi kami tidak ada masalah. Karena memang misi Islam itu juga rahmatan lil alamin kan. Seluruh umat itu harus mendapatkan rahmat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi-misi sosial Buddha Suci itu sudah kita cium, sudah kita pelajari dan sudah kita mengerti. Jadi no problem bagi kami. No problem bagi Nahdlatul Ulama tidak ada masalah. Bapak Ibu, gedung yang akan dibangun nanti adalah sebuah gedung yang mempunyai 42 ruang kelas, bisa 1050 siswa, ditambah ruang serbaguna, ditambah perpustakaan, 2 ruang rapat, total 5.760 meter persegi. Pembangunan kampusnya itu 2018 sampai 2019, kurang lebih 1 tahun. Maka sudah diresmikan sebelum musim pandemi 2019 itu sudah diresmikan gedung dan auditoriumnya. Hanya kemudian merembet lebih sempurna sebuah kampus itu kalau ada tempat ibadahnya. Kita sepakat hanya kampus saja waktu itu. Tetapi entah berbaik dari mana itu, Pak Unzen dan teman-temannya itu, kemudian berkembang menjadi ada auditorium dibangunkan, dan kemudian kita minta satu lagi yaitu masjid, alhamdulillah juga dibangunkan. Hanya masjid itu sudah selesai 1 tahun yang lalu, hanya karena musim pandemi, peresmiannya baru sekitar 1 bulan yang lalu. Kita menunggu pandemi.
kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh Buddha Suci di mana-mana, tidak hanya di Jakarta atau di Indonesia itu, saya kira terus dilanjutkan. Kita memberikan contoh yang baik kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa ini, bahwa ternyata perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu tidak mengubah, tidak merusak, tidak melunturkan kerja-kerja bersama dengan orang lain. Saya kira Indonesia yang multi etnis, multi agama, multi suku, multi bahasa ini harus diberikan contoh untuk kita semuanya bahwa kita bisa kerjasama. Dan andai ada ada gangguan, ada cibiran, memang manusia tidak sama. Tapi lambat laun nanti orang akan tahu hasil kerja nyata yang dilakukan selama ini. Selamat datang saudaraku, selamat datang semua. Membangun sarana ibadah, sarana pendidikan bukan hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia saja, tapi seturut itu, kualitas hidup dan kerukunan juga meningkat. Inilah yang diharapkan dari kerjasama lintas iman. Maka dari itu saya bilang, walaupun mereka itu berbeda agama dengan kita, tapi ukhuwah Islamnya kita erat. Jadi kita jangan sampai ada perbedaan di antara kita sesama manusianya, harus menghargai, menghormati, kita jalan bareng, maka negara ini bakal aman, tentram, damai, tidak ada masalah buat kita. Saling membantu, kita nggak bisa membantu, mereka malah membantu kami. Di Seci sendiri kita berharap dengan program-program yang kita lakukan itu semua bisa mewujudkan visi Seci di mana kita ingin membentuk masyarakat yang harmonis dan juga masyarakat yang terbebas dari bencana, yaitu dengan program-program kerjasama lintas iman, dan yang paling penting adalah untuk mendukung pendidikan dan juga akses terhadap saudara-saudara kita untuk mendapatkan fasilitas keagamaan dengan baik.